Halo teman-teman semua ya. Nah, sekarang saatnya kita coba melakukan instalasi ya. Instalasi pada mesin teman-teman. Nah, untuk tutorial kali ini adalah kita akan coba melakukan instalasi ya pada teman-teman yang menggunakan OS Ubuntu ya maupun macOS ya, Linux ataupun macOS. Nah, pastikan teman-teman coba menginstall yang namanya Visual Studio Code ya. Visual Studio Code ini teman-teman bisa dapatin ya. Teman-teman bisa googling ya Visual Studio Code seperti di layarnya teman-teman sekarang ini. Studio Code. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ya. Karena mesinnya saya menggunakan Ubuntu ya, jadi saya menggunakan yang .deb ya. Oke, ini teman-teman bisa coba install saja ya Ubuntu ini. Sama juga pada saat teman-teman yang menggunakan macOS, teman-teman bisa ke code.visualstudio.com, teman-teman bisa install langsung untuk file macOS. Biasanya file macOS itu .dmg ya. Jadi pastikan hal itu. Nah, pada saat teman-teman sudah menyelesaikan instalasinya ya, teman-teman akan terbuka ya seperti kayak gini pada saat teman-teman launch Visual Studio-nya ya. Nah, pada saat teman-teman launch seperti ini, bahasa C itu belum bisa di-compile. Oke, kita perlu extension. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini. Teman-teman bisa bagian extension. Nah, pastikan teman-teman menginstall dua library teratas ini, yaitu C++ yang ini. Teman-teman bisa install. Karena kebetulan saya udah install, jadi sudah tidak ada tulisan install lagi ya, tapi uninstall di sini. Oke, teman-teman bisa install ini. Setelah itu, ya, teman-teman bisa menginstall lagi yang berikutnya, library yang namanya C++ Compile Run. Oke. Library ini, extension ini nanti tujuannya bisa membantu teman-teman ya di dalam melakukan compile ya dengan menekan F6 untuk menjalankan program teman-teman. Oke. Pastikan teman-teman sudah menginstall dua library ini ya. Pada saat sudah diinstal ya, teman-teman bisa close dulu Visual Studio-nya ya. Teman-teman bisa close dulu Visual Studio-nya, terus dibuka lagi ya untuk di-restore. Ya, untuk di-restart. Oke. Nah, kalau sudah ya, teman-teman bisa langsung coba saja ya. Teman-teman misalkan punya folder tertentu yang buat teman-teman kerja. Misalkan ya, di sini saya buatkan folder ya. Lagi-lagi di sini saya menggunakan Ubuntu ya. Jadi pastikan sesuai dengan OS-nya teman-teman. Ya, di sini saya buatkan folder yang namanya test. Oke. Jadi nanti tes ini sebagai sebagai pusat dari codingannya saya gitu ya, biar lebih rapi saja. Kita oke. Nah, di sini nih isi dari tes itu. Nah, cuma karena foldernya tadi baru saya buat masih kosong ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan, new file. Kita buatkan file yang namanya misalkan test.c. Ya, dia akan keluar editornya seperti ini, teman-teman. Test.c. Oke. Dan di bawah ini, ya, pastikan language yang terpilih itu adalah bahasa C. Ya, bahasa C. Teman-teman bisa pilih C. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tekan ini untuk collapse window-nya. Jadi lebih gede lagi editornya ya. Kalau mau dibuka ditekan lagi.
Jadi pastikan teman-teman bisa menjalankan perintah ini ya. Teman-teman ikutin dulu saja ya. Teman-teman bisa coba ikutin kode ini. Saya pengen mencetak hello world. Oke, saya save. Kemudian teman-teman tekan F6. Oke, pada saat teman-teman tekan F6, dia akan keluar seperti ini. Ya. Hello world. Oke. Kalau misalkan pada saat teman-teman sudah tekan F6 ya dan sudah tercetak hello world, artinya programnya, editornya teman-teman, compilernya teman-teman sudah berhasil diinstal dengan benar. Dan teman-teman sudah ready untuk mengikuti tutorial-tutorial yang sudah disiapkan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau di Linux sendiri sebenarnya ada beberapa possibility yang ada ya. Cuma untuk tutorial yang saya bawakan, saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, jadi untuk keseluruhan tutorial ini saya sendiri karena menggunakan mesinnya adalah OS-nya adalah Ubuntu atau Linux. Jadi saya akan menggunakan Visual Studio Code untuk keseluruhan tutorial ini. Jadi teman-teman yang menggunakan mesin macOS maupun mesin Windows, silakan teman-teman beradaptasi ya dengan program yang teman-teman gunakan. Kalau macOS juga sama, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio ya. Tapi untuk yang Windows ya, saya seperti yang tutorial yang sebelumnya itu menggunakan Dev C++. Oke. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sampai ketemu di tutorial yang berikutnya.